إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين, Azzakumullahu wa saddada khutakum, insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak terbilang. Walaupun manusia mencoba untuk mengkalkulasikan nikmat tersebut, ia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang begitu banyak yang kadang digunakan sebagian nikmat tersebut tidak sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, senantiasa terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita hambanya. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang segala dalam aspek lini kehidupan kita berusaha mengikuti mencontoh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Dalam ayat Al-Maidah ayat 9, surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini yang kita baca, maknanya adalah, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar minuman keras, wal maisir judi, wal azlamu menyembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk berhala, wal ansabu mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amalis syaitan adalah perbuatan keji dan juga perbuatan syaitan yang Allah perintahkan kepada kita, fajtanibuh, hindarilah perbuatan tersebut. Dari ayat ini kita memahami jamaah sekalian bahwa yang namanya perjudian adalah perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah termasuk perbuatan syaitan yang menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga dari jalan melaksanakan salat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa akhir ayat ini jemaah sekalian? La'allakum tuflihun. Artinya menjauhi perbuatan judi adalah keberuntungan. Berarti melaksanakan perbuatan judi, melakukan perjudian adalah kesengsaraan. Sebagaimana Allah berfirman, la'allakum tuflihun. Tatkala seseorang menjauhi perbuatan judi, mengingatkan akan dirinya, akan keluarganya, akan masyarakatnya, akan tetangganya akan bahaya judi, maka berarti ia berada di jalan keberuntungan, jalan kemenangan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat jelas
Orang yang melakukan perbuatan judi berasal daripada bisikan syaitan. Karena syaitan dalam Al-Maidah 91 tadi Allah berfirman, "Innama yuridu syaitanu an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir." Yang diinginkan syaitan dari minuman khamar, minuman keras, dari perbuatan judi, yang diinginkan syaitan adalah al-baghdha, saling benci satu sama lain. An yuqiya bainakumul adawah, yang diinginkan syaitan adalah permusuhan sesama manusia, sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Perbuatan minuman keras, al-khamr wal maisir, dan juga perbuatan yang namanya perjudian, jamaah sekalian. Dan itu merupakan berasal daripada bisikan syaitan. Karena nafsu, ketika ada bisikan di dalam nafsu kita, di dalam hati kita, al-waswas, membisikkan bahwa dengan perjudian seseorang bisa mendapatkan harta dengan cepat tanpa letih bekerja, maka kita yakini bahwa rezeki itu telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan meninggal manusia kecuali Allah telah cukupkan rezekinya untuknya. Dan kita diperintahkan sebagai hamba Allah, kita diperintahkan sebagai manusia untuk mencari, untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatkala melakukan perjudian, kemudian ia menang taruhan dalam perjudian tersebut, maka hakikatnya dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sebagaimana Allah berfirman dan melarang akan hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Setelah ia mendapatkan dengan cara yang batil, tatkala ia belanjakan harta yang batil tersebut, ia berikan nafkah untuk keluarganya, untuk anaknya di rumah, maka apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Segala daging, semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, harta yang didapatkan dengan tidak sesuai syariat, didapatkan dengan jalan yang batil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fannaru aula bihi. Maka sungguh api neraka lebih berhak terhadap daging tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syaitan senantiasa berupaya dengan begitu banyak usaha membisikkan kepada manusia. Tatkala iman mulai melemah, dibisikkanlah, cukup main satu kali, cukup main dua kali, setelah itu engkau bisa meninggalkan perjudian. Padahal itu kita yakini adalah perangkap daripada syaitan. Karena secara umum orang yang melakukan perjudian, maka dia tidak akan berhenti ketika dia kalah dalam satu kali, kalah dalam dua kali. Karena akan ada bisikan-bisikan daripada syaitan bahwa engkau akan menang pada taruhan yang kelima, engkau akan menang pada taruhan yang keenam, yang ketujuh, yang ke-10, dan seterusnya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Hartanya raib, uangnya habis. Apa yang terjadi tatkala uangnya habis? Ia akan menghalalkan segala banyak cara untuk mendapatkan uang, untuk digunakan lagi dalam hal perjudian, wal iyazubillah. Apa yang terjadi kemudian? Tidak ada nafkah untuk keluarga. Anak-anak di rumah kemudian terlantar sedemikian rupa. Ketika tidak mendapatkan uang untuk dilakukan perjudian tersebut, untuk melakukan perjudian, maka kemungkinan besar akan lari kepada pinjol, pinjaman online. Tatkala ia telah dijerat dengan pinjaman online yang begitu banyak, apa yang terjadi? Ia emosi, ia khawatir terhadap dirinya, ia takut akan diri, dan dikhawatirkan sampai kepada titik bunuh diri, wal iyazubillah. Yang kita yakini bunuh diri adalah dosa besar.
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa sekarang ini, pada zaman kita sekarang ini juga, seiring dengan berkembangnya teknologi, permainan judi pun juga ikut berkembang jamaah sekalian. Pada hari-hari ini tidak perlu kemudian seseorang datang ke negeri tetangga, ke negeri yang jauh, datang ke tempat kasino untuk melakukan perjudian, tidak. Perbuatan syaitan tersebut juga mulai berkembang hanya dengan menggerakkan tangan kita di layar HP kita. Seseorang bisa melakukan judi online. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama kita, kemudian menghimbau untuk menyampaikan akan bahaya daripada perjudian, terkhusus lagi judi online jamaah sekalian. Karena dalam informasi, dalam data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah penjudi online di Indonesia sampai hari ini itu ternyata menembus lebih daripada 2,7 juta orang. Dan yang lebih mengkhawatirkan dan lebih menyedihkan miris bagi kita, jumlah tersebut didominasi oleh kaum muda, usia sekolah, usia kuliah, generasi-generasi setelah generasi kita. Usia 17 sampai 25 tahun, sampai 30 tahun. Upaya pemerintah apa? Alhamdulillah, upaya pemerintah telah banyak memblokir situs-situs judi online. Namun ternyata justru pelaku judi online semakin hari bukannya malah menyusut jamaah sekalian, malah berkembang, malah meningkat. Dan inilah yang kita khawatirkan, sebagaimana ayat yang pertama tadi kita baca, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Semuanya adalah perbuatan syaitan, semuanya kata Allah fajtanibuhu, jauhilah perbuatan tersebut. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Kalau tidak dijauhi, Allah katakan yang ditimbulkan daripada perbuatan tersebut adalah al-adawata wal baghdha, saling membenci satu sama lain, saling berlawanan satu sama lain karena perbuatan tadi, perbuatan kemungkaran tersebut. Dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu perbuatan kecuali itu maslahat bagi manusia, kecuali ada maslahat. Allah ingin menjaga hifdzul mal, menjaga harta di antara kita, agar jangan sampai ada di antara manusia satu sama lain memakan harta yang batil, sehingga Allah mengharamkan yang namanya perjudian. Allah mengharamkan al-khamar, minuman keras. Allah ingin menjaga hifdzul akal, menjaga akal, agar generasi tumbuh dengan baik akalnya. Maka itulah demikian jamaah sekalian, tiada lain Allah mengharamkan perbuatan tersebut untuk menjadi maslahat bagi kehidupan manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala al-hadil amin nabiyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khotib mengajak kepada khotib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Siapapun kita, apapun profesi kita, background pendidikan kita, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bangsa ini. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga generasi-generasi bangsa ini. Kita mempunyai tanggung jawab, kita ingin menghadirkan masyarakat yang madani, sehingga terbentuklah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu, kita mengawasi, kita memperhatikan di sekitar kita. Kita memperhatikan mulai daripada keluarga kita.
Jangan sampai ada yang terlibat dalam perjudian, terlebih lagi judi online. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.